Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan saya, Israel Deasari, bersama rekan-rekan saya, Tria Putri Ariska, Saskia Rena Andini, dan juga Yuda Ahmad Mudatsir. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kelompok kami, yaitu Sistem Informasi Mahasiswa Organisasi atau disebut dengan SIMO. Tentunya organisasi mahasiswa membutuhkan sistem administrasi yang efektif untuk mengelola data keanggotaan, struktur organisasi, dan juga informasi kegiatan. Sebelum SIMO, proses ini dilakukan secara manual, sehingga lambat dan rawan kesalahan, dan tidak terpusat. Nah, dengan pengembangan SIMO ini bertujuan untuk menyediakan sistem informasi terpusat yang memungkinkan pengguna melihat data keanggotaan organisasi mahasiswa, mengakses jadwal kegiatan, serta mengunduh SK organisasi atau dokumen-dokumen lainnya. Sistem ini dirancang untuk mempermudah akses informasi, mendukung transportasi, dan juga meningkatkan efisiensi pengelolaan organisasi. Selanjutnya yaitu adanya jadwal dan pembagian tugas anggota. Berdasarkan timeline ini, tahap pertama yang kami lakukan yaitu melakukan analisis kebutuhan yang dilakukan pada minggu pertama dan kedua oleh saya, Israel, dan juga Saskia. Kemudian pada minggu kedua dan ketiga dilakukan proses perancangan dan desain, di mana di dalamnya mencakup desain sistem, kemudian ada pembuatan wireframe, Figma, dan tampilan websitenya, lalu ada desain database, lalu juga ada pembuatan use case dan DFD, ada juga pembuatan poster yang dilakukan oleh saya, Israel, bersama Tria, Saskia, dan juga Yuda. Selanjutnya pada minggu keempat dilakukan pengembangan sistem informasi ini oleh Saskia, di mana dilakukannya ini untuk pengaturan database, pengembangan backend-nya. Kemudian pada minggu ke-6 hingga 5, 6, dan 7 dilakukan juga masih dalam tahap proses pengembangan dengan mengembangkan backend dan juga front end-nya, yaitu dengan pengembangan API untuk pengelolaan data organisasi, juga desain antarmuka pengguna atau UI, lalu adanya pengembangan fitur untuk admin dan pengurus organisasi serta anggota. Itu dilakukan oleh Saskia, Israel, Tria, dan Yuda. Masih dalam jadwal dan pembagian tugas, selanjutnya di minggu ke-8 dilakukan pengujian pada proyek oleh Yuda bersama dengan Saskia, di mana dilakukan pengujian sistem dan juga perbaikan masalah yang ditemukan selama pengujian. Lalu pada minggu ke-9 dilakukan penyesuaian, di mana penyesuaian ini untuk menentukan penyesuaian fungsional sesuai dengan kebutuhan pengguna yang dilakukan oleh Israel dan juga Tria. Kemudian pada minggu ke-10 dilakukannya peluncuran aplikasi, penggunaan implementasi aplikasi itu oleh Yuda dan juga Saskia. Selanjutnya ada itu deskripsi singkat dari proyek ini, yaitu di mana sistem ini bernama SIMO, yaitu Sistem Informasi Mahasiswa Organisasi, dengan platform aplikasi berbasis web. Target pengguna yaitu adalah admin kampus, ketua ormawa, anggota organisasi. Fitur utama dalam proyek ini yaitu adanya manajemen data keanggotaan dan struktur organisasi, kemudian ada akses dokumen resmi atau unduh SK, lalu ada informasi kegiatan dan juga akses sesuai peran. Untuk teknologi front end-nya di sini menggunakan HTML dan CSS, juga JavaScript. Kemudian backend-nya menggunakan bahasa pemrograman PHP, dan juga untuk database-nya menggunakan MySQL.
Selanjutnya pada tahap perancangan proyek itu terdapat use case diagram, di mana di sini terdapat 3 aktor, yaitu ada admin, ketua ormawa, dan mahasiswa. Admin berperan untuk mengelola organisasi, kemudian juga dapat melihat detail organisasi, lalu dapat mengelola mahasiswa dan juga mengelola kegiatan. Untuk ketua ormawa, fitur utamanya dapat melihat detail organisasi dan juga dapat mengelola kegiatan organisasi. Untuk mahasiswa sendiri, fitur utamanya yaitu mengelola dokumen, di mana di sini mahasiswa hanya bisa melihat pengumuman dan juga mendownload, mengunduh dokumen yang akan diupload dalam sistem. Selanjutnya yaitu diagram konteks, di mana sistem ini tetap menggunakan 3 aktor, yaitu 3 extend, yaitu ada mahasiswa, ketua ormawa, dan juga admin kampus, di mana ketiga extend ini akan mentransfer data organisasi mahasiswa, data kegiatan organisasi, data anggota, data dokumen anggota, dan juga data keanggotaan ke dalam sistem. Untuk mahasiswa hanya dapat melakukan pencarian dokumen. Selanjutnya yaitu DFD level 0, di mana di sini ada 4 proses dalam DFD level 0, yaitu pertama ada kelola organisasi, lalu ada kelola mahasiswa, lalu ada kelola kegiatan, dan juga kelola dokumen. Untuk DFD level 1-nya masih menggunakan 4 pengelolaan, yaitu dengan kelola organisasi, kemudian data akan ditransfer ke dalam kelola kegiatan, data ormawa, data dokumen akan ditransfer ke dalam kelola kegiatan, data anggota akan ditransfer ke dalam kelola mahasiswa. Kemudian untuk mahasiswa dapat melihat kelola dokumen yang diupload ke dalam sistem. Selanjutnya proses implementasi dari proyek ini. Di sini saya akan menjelaskan 2 langkah awal dalam pengembangan SIMO, yaitu sistem informasi masuk organisasi, yaitu wireframe dan mockupnya. Ini adalah tahap desain sebelum aplikasi dibuat untuk memastikan SIMO mudah digunakan dan tampilan menarik. Untuk wireframe-nya, untuk mockupnya, selanjutnya saya akan menjelaskan 2 bagian penting dari SIMO, yaitu homepage dan dashboard mahasiswa. SIMO adalah aplikasi web untuk membantu mahasiswa dan admin mengelola data organisasi, keanggotaan, dan dokumen di kampus. Homepage adalah pintu masuk untuk semua pengguna, sedangkan dashboard mahasiswa adalah tempat mahasiswa melihat data pribadi mereka. Aplikasi ini dibuat dengan teknologi kode igniter yang rapi dan mudah digunakan. Homepage adalah halaman utama SIMO yang bisa diakses semua orang, baik mahasiswa, admin, atau pengunjung biasa, tanpa perlu login. Ini seperti etalase kampus yang menampilkan informasi umum tentang SIMO, fitur-fitur utama, statistik, dan kegiatan terbaru organisasi mahasiswa. Untuk dashboard mahasiswa sendiri adalah halaman pribadi mahasiswa setelah login. Di sini mahasiswa bisa melihat biodata mereka, organisasi yang mereka ikuti, status keanggotaan, dan dokumen seperti SK yang terkait dengan mereka. Untuk tampilan homepage menggunakan Bootstrap untuk desain responsif dan EOS untuk animasi saat gulir, misalnya seperti data AOS sama dengan setup. Bagian galeri menggunakan CSS. Keyframe scroll infinite untuk membuat slider bergerak otomatis. Kode log forage kegiatan as item menampilkan kartu kegiatan dari database dengan gambar default jika tidak ada gambar. Metode homepage mengambil semua kegiatan dari kegiatan model menggunakan get all kegiatan dan mengirimnya ke view. Metode get all kegiatan mengambil data kegiatan dengan join ke tabel
organisasi untuk mendapatkan nama organisasi diurutkan berdasarkan tanggal kegiatan. Dashboardnya, biodata ditampilkan dengan kode X mahasiswa nama untuk keamanan, statistik menggunakan count organisasi untuk menghitung organisasi, dan array filter untuk status aktif. Daftar organisasi dibuat dengan log for each organisasi as org dan badge warna untuk status. Tabel dokumen menggunakan log for each dokumen as doc dengan model bootstrap untuk preview PDF. From mencari pengirim parameter key untuk filter dokumen. Metode dashboard memeriksa season login mahasiswa, mengambil biodata dari mahasiswa model, organisasi dari kegiatan model dengan join ke organisasi model, dan dokumen dari dokumen model dengan filter pencarian jika ada. Data dikirim ke view untuk ditampilkan. Untuk mahasiswa modelnya, mahasiswa model mengambil biodata berdasarkan mahasiswa ID. Keanggotaan model mengambil organisasi yang diikuti mahasiswa. Dokumen model mengambil dokumen dengan where mahasiswa ID dan filter like nama file jika ada pencarian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian login dari website ini, yaitu dari web ini menjelaskan ketiga aktor akan login melalui platform ini. Nah, bagaimana sistem itu bekerja? Dalam fitur login ini merupakan tampilan form login yang dimana intinya ini view ini akan memproses login, hanya menampilkan dan menerima input proses login seperti dilakukan oleh kontrol dan model. Nah, dalam login ini kontrol akan mengarahkan pengguna ke halaman login dengan memanggil view ini. Nah, kemudian dari login PHP ini nanti hanya menampilkan form input, username, email, dan juga password kepada pengguna. Kemudian saat tombol login ini ditekan, data form akan dikirim kembali ke dalam controller. Kemudian controller ini akan memanggil model user untuk memeriksa kecocokan antara data di database-nya. Hasil pemeriksaannya nanti akan dikembalikan ke dalam view dan untuk ditampilkan. Juga di sini ada tampilan layout. Layout ini sebagai template yang dimana di dalamnya terdapat footer, header, dan juga template. Nah, di sini masing-masing berperan dengan tugasnya sebagai tampilan bagian atas dan bawah halaman. Kemudian dari template ini juga nantinya akan dari template ini tentunya akan bertindak sebagai wadah dia untuk memanggil view yang akan dikontrol, misalnya view login yang akan dimasukkan ke dalam template ini. Kemudian ada juga pada bagian kegiatan adanya file form PHP. Di sini akan menampilkan form input untuk menambahkan atau mengubah kegiatan yang akan ditampilkan dalam web. Kemudian juga ada dalam kegiatan ini yaitu adanya file index PHP untuk menampilkan daftar kegiatan yang ada dalam sistem. Jadi dari kegiatan-kegiatan yang dalam sistem ini nantinya akan ditampilkan di dalam website melalui indeks PHP ini. Di sini saya akan menjelaskan bagian dashboard, detail organisasi, dan edit mahasiswa. Yang pertama di sini bagian dashboard admin. Kita login terlebih dahulu. Nah, dashboard admin adalah halaman utama untuk mengelola data di SIMO. Admin kampus punya akses penuh, sementara admin organisasi punya akses terbatas. Dashboard admin kampus menampilkan semua organisasi, form tambah mahasiswa, dan juga admin organisasi hanya bisa melihat organisasi yang mereka kelola saja. Nah, fitur utama admin kampus itu terdaftar
ada daftar organisasi, yaitu semua organisasi kampus ditampilkan dalam kartu dengan logo gambar. Lalu tombol aksi, hanya admin kampus yang bisa melihat tombol seperti tambah organisasi, riwayat aktivitas, kelola kegiatan, dan rekap keanggotaan. Lalu ada form tambah mahasiswa. Ini input data seperti NIM, nama, prodi, angkatan, dan kata sandi. Lalu ada cari mahasiswa, kolom untuk mencari mahasiswa berdasarkan NIM atau nama, hasilnya muncul di tabel. Nah, sedangkan untuk admin organisasi, tidak ada form tambah mahasiswa atau tombol rekap keanggotaan di dashboard. Mereka hanya bisa melihat organisasi mereka dan mengklik lihat detail. Tampilan dashboard PHP, kode menggunakan perintah if session get admin type sama dengan kampus untuk menampilkan tombol dan form khusus admin kampus. Kartu organisasi dibuat dengan loop for each organisasi SORG yang mengambil data dari database. Form tambah mahasiswa mengirim data ke server dan tabel pencarian muncul hanya jika ada hasilnya. Lalu ada controllernya. Untuk controller admin mengambil semua organisasi untuk admin kampus. Tapi untuk admin organisasi hanya organisasi dengan organisasi ID yang sesuai dengan session mereka. Pencarian mahasiswa menggunakan perintah like untuk mencocokkan NIM atau nama. Lalu untuk database-nya mahasiswa model dan organisasi model. Menyimpan data mahasiswa dan organisasi dengan aman. Admin organisasi hanya bisa akses data organisasi mereka sendiri. Selanjutnya itu detail organisasi. Nih. Halaman ini seperti profil lengkap organisasi. Admin kampus bisa mengelola semua organisasi, sedangkan admin organisasi hanya bisa mengelola organisasi mereka sendiri. Di sini admin bisa melihat anggota, menambahkan anggota, dan mengelola dokumen SK. Di daftar anggota menampilkan NIM, nama, dan status, aktif atau tidak aktif, dengan tanda warna hijau untuk aktif, merah untuk tidak aktif. Tambah anggota, form dengan daftar nama mahasiswa yang mudah dipilih menggunakan select. Upload dokumen SK, form untuk mengunggah file seperti PDF untuk anggota. Lalu ada tabel dokumen, daftar dokumen SK yang bisa diunduh atau dihapus. Di detail organisasi, kode menggunakan if session get admin type Ormawa untuk menampilkan tombol kegiatan khusus admin organisasi. Dropdown select dengan log for each anggota dan status ditampilkan dengan warna menggunakan kode kondisi. Form upload dokumen punya kode khusus untuk file. Lalu pengontrol adminnya mengambil data organisasi dan anggota. Untuk admin kampus, semua organisasi bisa diakses. Untuk admin organisasi hanya organisasinya saja. Untuk database-nya, mengatur data anggota dan dokumen. Ada perintah khusus untuk memastikan hanya mahasiswa yang belum terdaftar yang muncul di dropdown. Selanjutnya yaitu fitur edit mahasiswa. Di sini fitur ini memungkinkan admin kampus memperbarui data mahasiswa seperti nama atau prodi melalui form sederhana. Hanya admin kampus yang bisa mengakses fitur ini, sedangkan admin organisasi tidak punya akses untuk mengedit data mahasiswa. Selanjutnya itu fitur tambah organisasi. Nah, fitur ini memungkinkan admin kampus membuat organisasi baru seperti himpunan mahasiswa atau UKM dengan nama dan logo. Hanya admin kampus yang bisa mengakses ini, bukan admin organisasi atau mahasiswa. Selanjutnya fitur rekap keanggotaan. Fitur ini adalah laporan lengkap tentang keanggotaan mahasiswa di organisasi dengan filter seperti prodi, angkatan, organisasi, dan tahun admin kampus.
bisa diekspor data ke Excel atau PDF untuk keperluan administrasi. Lalu selanjutnya ada log aktivitas atau riwayat aktivitas. Fitur ini mencatat semua aktivitas admin seperti penambahan mahasiswa atau perubahan data untuk audit atau pemantauan. Hanya admin kampus yang bisa melihat ini. Baik, berdasarkan dari penjelasan yang telah kami sampaikan, dapat kami tarik kesimpulan bahwa Sigmo ini adalah solusi digital terpusat yang dirancang untuk memudahkan pengelolaan organisasi mahasiswa melalui fitur manajemen keanggotaan dan struktur organisasi, akses dokumen resmi serta unduh dokumen. Kemudian juga ada penyediaan informasi kegiatan dan juga kontrol akses sesuai peran. Sehingga proses ini, administrasi ini akan menjadi lebih efisien, transparan, akurat, serta siap diintegrasikan secara penuh dengan sistem akademik kampus untuk mendukung digitalisasi organisasi mahasiswa secara keseluruhan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan isi-isi yang ada di poster SIMO, yaitu Sistem Informasi Mahasiswa Organisasi. Jadi ada latar belakang. Isinya, banyak organisasi mahasiswa masih mengelola data keanggotaan secara manual, seperti melalui buku catatan atau spreadsheet, yang sering menyebabkan inefisiensi, duplikasi data, kesalahan pencatatan, dan sulitnya melacak keaktifan anggota secara real time. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sistem informasi digital yang dapat mengelola secara otomatis dan terstruktur, guna mempermudah administrasi, mempercepat pelaporan, serta meningkatkan akurasi dan transparansi informasi organisasi. Tujuannya, mengembangkan sistem informasi terpusat untuk mengelola data keanggotaan secara efisien, mempermudah akses informasi bagi pengurus dan pihak terkait, mempercepat monitoring keaktifan anggota, serta mendukung penyusun laporan dan analisis data secara real time. Metode penelitiannya: planning, design, development, testing, deployment, dan review. Ada hasil dan pembahasan. Isinya sistem informasi mahasiswa organisasi atau SIMO berbasis web berhasil dikembangkan menggunakan model ITER 4 dan MaxQL dengan akses terpisah untuk admin kampus, ketua ormawa, dan anggota. Fitur utamanya ada manajemen anggota, struktur organisasi, laporan, notifikasi kegiatan, dan akses real time. Ujian menunjukkan seluruh fitur berjalan baik, mampu mempercepat input data hingga 50%, mengurangi kesalahan, meningkatkan keamanan dengan role-based access, dan memberi transparansi lewat laporan real time. Jadi kesimpulannya, SIMO mempermudah dan mempercepat pengolahan data organisasi kampus, meningkatkan keamanan, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas melalui laporan real time. Di sini ada kontak umum dan alamat kampus, kampus utama, dan kampus 2.